Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang menghormati para habaib, para syaikhwat yang hadir pada sore hari ini, yang menghormati Bapak Kepala Desa Danusi, yang menghormati Bapak Ketua BPD Desa Danusi, yang menghormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang menghormati alhamdulillah Bapak hadir di tengah-tengah kita, Bapak Hakim Masyarakat, yang menghormati dan sama-sama kita muliakan Guru Muhammad Hilmi Hasan yang sini telah berhadir dari Desa Samparahan, yang menghormati Guru Zainal Abidin, dan yang menghormati para guru-guru, para alim ulama, para pemuka-pemuka agama yang mohon maaf tidak bisa sebutkan nama biar saling bersatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim untuk kita segala. Yang menghormati para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berhadir di tempat ini, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita sepanjang umur, sehat badan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, yaitu Masjid Al-Mujahidin Desa Danusi. Selawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita bisa berhadir di tempat ini, kepada sahabat, keluarga dan umat beliau hingga di akhir zaman. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pada acara hari ini. Kami mohonkan kepada Guru Zainal Abidin untuk membuka acara. Waktu dan tempat untuk persilakan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembukaan tadi acara kita dapat berjalan dengan cara yang benar. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang kami mohonkan kepada Pak Ibu, waktu dan tempat untuk persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama memintakan kepada panitia masjid Al-Mujahidin kepada Ahmad Zaini untuk persilakan. Ya, terima kasih tidak ada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah Muhammad. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mana kesempatan kami di dalam siang ini kita bisa berhadir di Masjid Al-Mujahidin, yaitu dalam acara peringatan Maulid besar Muhammad SAW. Semoga berkat kita memperingati hari kelahiran beliau, kita semua bermanfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Reza beserta seluruh anggotanya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua WPD beserta seluruh anggota. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek beserta seluruh anggota. Yang sama-sama kita hormati Bapak Danamil atau anggota yang hadir. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pribadi, para sahabat, para juniornya Rasulullah SAW yang maha berada. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Alhamdulillah kita telah berhadir yaitu guru kita, Guru Muhammad Hasan, Guru Muhammad Hasan, Assalamualaikum
dan insya Allah nanti akan mengisi ceramah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru kita yang selama ini selalu membimbing anak-anak kita, wabil khusus kepada guru Zainal Abidin, guru Tajwid, guru Muhammad Husaini, guru Muhammad Zaini, guru Muhammad Fida, dan guru Umar dan lain, dan bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak masyarakat, serta adik-adik yang lain yang alhamdulillah bisa berhadir dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga berkat yang memperingati kita semua dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam tak boleh kita aturkan kepada beliau hingga akhir zaman. Di sini kami atas nama pengurus Masjid Al-Mu'minin mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir serta ikut serta membantu pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang salah sudah kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan taufik hidayah kepada kita semua. Berkat itu mencintai kita, menghormati dan kita selalu menghargai dalam acara-acara besar peringatan Nabi Muhammad SAW. Dan ulun lupa di sini alhamdulillah selalu orang tua ulun yang hadir di sisi ulun yang selama ini sudah banyak membantu kita. Bapak Haji Nasar Ahmid beserta rombongan beliau. Jadi terima kasih banyak. Beliau sangat banyak membantu dalam kegiatan pembangunan kita. Alhamdulillah si diri bisa berhadir pada hari ini. Nah, mungkin tidak banyak lebar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan ataupun kekurangan baik dari sikap dan perilaku kami secara pelayanan kami atas nama panitia Masjid Al-Mu'minin wabil khusus kepada rombongan Pak Guru dan Bapak Haji Masyarakat. Apabila ada kesalahan atau kesilapan, kami sekali lagi mohon ampun dan maaf, minta halal dari dunia akhirat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada panitia masjid yang menyampaikan sambutan. Baik, acara sambutan yang kedua yaitu sambutan Bapak Kepala Desa. Waktu dan tempat untuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang menghormati Bapak Ketua BPD Desa Tamusi beserta anggota, yang menghormati Bapak Kapolsek Pamekasan Selatan atau yang mewakili beliau, yang menghormati dan yang memuliakan guru kita, Guru Muhammad Ilmi Hasan dari Sampana yang sudah berhadir pada pagi hari ini, yang menghormati para guru-guru agama, ada Guru Zainal Abidin, Guru Tajwid, Guru Muhammad Zaini, dan para guru-guru yang lain, yang menghormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang ada di desa tersebut, dan yang khusus yang menghormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena mana pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Mu'minin dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah di Masjid Al-Mu'minin. Salawat serta salam kepada kita selalu senantiasa terangkat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta semua kerabat dan pengikut beliau. Bapak Ibu yang menghormati di sini
memberikan ribuan terima kasih atas kedatangannya, meluangkan waktunya untuk bisa berhadir melangkahkan masjid yang megah ini. Semoga kebersamaan kita selalu terjaga, menjaga kerukunan antar warga, khususnya warga desa Talusi. Semoga di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengadakan kegiatan yang lebih kreatif. Selaku Kepala Desa, ucapkan ribuan terima kasih terkhusus untuk panitia masjid yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Kami mohon maaf apabila dalam kegiatan terdapat kekurangan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ulun selaku Kepala Desa cuma mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa membawa Desa Talusi menjadi desa yang lebih maju lagi. Karena berkat kelapian ulun bisa membangun, semoga amanah sampai akhir masa jabatan sebagai Kepala Desa Talusi. Ulun mohon maaf apabila dalam menjabat ada kekeliruan, kesalahan, kehilapan. Ulun pribadi bersama seluruh perangkat desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu dari ulun, salah hilap mohon maaf. Ulun akhiri mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa telah menyampaikan sambutan beliau. Baik, kita masuk ke acara inti yaitu tausiah peringatan Nabi besar Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mintakan kepada Guru Muhammad Ibn Hasan waktu dan tempat, Guru persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Habibina wa syafiina wa nabiyina wa rasulina ya Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibihi tatanazzalu rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi ahli al-fadl wal karamat. Yang Allah hormati dan muliakan para hadirin, para syaraif, tokoh agama, para guru-guru agama, ketua-ketua kampung, ketua-ketua masyarakat, wabil khusus guru kita Muhammad Zaini, guru Muhammad Al-Bidno, Guru Muhammad Zaini, Guru Ahmad Zaini, dan para guru-guru yang lain yang kita bersama satu persatu. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada mereka, maka kita doakan bersama para guru kita mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan, dipanjangkan umur dan dimudahkan dalam segala hajatnya bagi kami ya Rabbal alamin. Dan juga yang Allah hormati dan muliakan Bapak Kepala Desa Talusi, Bapak Kami, Bapak BPD, RW, RT, dan seluruh perangkat desa. Dan yang Allah hormati, ulun muliakan Pak Kapolsek beserta seluruh anggota. Dan yang Allah hormati juga ulun muliakan Bapak Haji Masyara Amin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan kabulkan segala hajat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama
Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu anugerah nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, terlebih lagi nikmat taufik, nikmat hidayah dan nikmat iman, sehingga kita dikumpulkan bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Mujahidin. Masjid Mujahidin. Nah, itu luar biasa nama masjidnya Al-Mujahidin, artinya orang-orang yang berjihad. Jadi sesuai dengan keadaan masjidnya, artinya orang masjid berjihad tentang untuk membangun masjid ini. Mudah-mudahan dapat selesai. Jadi sedekah sumbangan yang dia buat untuk pembangunan masjid ini, itulah yang akan menolong nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia buat satu sak, dua sak semen, yang dia kirimkan pasir kerikil untuk pembangunan masjid, yang mana masjid ini dipakai untuk orang beribadah, maka selama itu amal jariah yang tetap terus mengalir walaupun orang yang menyumbang sudah di dalam kubur, tapi amalnya terus tetap berjalan. Man bana baitan banallahu, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membangun masjid, mungkin kada haus membangun besarnya mainnya, karena mungkin kawas orang kecuali kayak di sini bisa. Nah, jadi kita termasuk membangun juga dengan menyumbangkan satu sak, dua sak semen pasir dari yang kita kirimkan, atau misalnya bertulisan atau material lain, itu banallahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan nanti di dalam surga satu rumah untuknya. Insya Allah kalau dia ada di situ surga, pasangan memasuki dengan diaminya. Kalau di rumah, ya. Nah, mudah-mudahan berkali ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membantu membuat kesan sama amal kita di akhirat kelak, apa yang disebut amal jariah. Nah, namanya Masjid Al-Mujahidin. Seolah orang berjihad berbeda, bukan jihad melawan Israel lain. Ini jihadnya untuk membangun mensiarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, masjid, dan kita dikumpulkan pada hari ini, yaitu hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Karena hari Jumat ini kita dengar setiap Jumat oleh bila Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin. Hari Jumat itu adalah pemimpin daripada segala hari. Dalam satu minggu 7 hari ada satu pemimpin daripada yang mulia itu, yaitu hari Jumat. Dan ini artinya itu hari raya. Makanya oleh ulama, orang yang puasa di hari Jumat itu makruh, karena hari rayanya orang Islam. Tapi kalau satu Syawal, kemudian tanggal apa? 10 Zulhijjah, hari Adha, itu bukan makruh lagi, haram hukumnya. Kalau kerajinan puasa misalnya, orang hari raya, itu haram. Nah, jadi kalau menunggalkan hari Jumat itu makruh. Apalagi ini adalah selain daripada Jumat, yaitu hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini insya Allah terkumpul kemuliaan, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Man ata yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati amina min adzabil qabr." Barang siapa meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka orang tersebut aman daripada fitnah kubur, aman daripada siksa kubur. Ini meninggal seandainya kan karena bunuh diri hari Jumat. Nah, ini orang yang meninggal di Jumat itu dapat keistimewaan. Nah, ini hari Jumat luar biasa. Ujar Allah, "Man shalla bi atar yaumul Jum'ati", barang siapa membaca salawat 100 kali pada hari Jumat, ja'a yaumul qiyamah wa ma'amul nur, maka orang tersebut nanti di hari kiamat datang dan besertanya itu membawa cahaya, membawa nur. Lalu kusina dalikan nur ala farai, seandainya nur tersebut dibagi kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta, lalu si akhir niscaya nur itu tidak akan pernah habis.
aksiru min salati alaiya, perbanyaklah bersalawat kepada aku di hari Jumat atau pada malam Jumat. Itu berapa sudah kemuliaan yang kita dapatkan. Apalagi ini adalah hari yang mana di pada tanggal hari ini 12 Rabiul Awal, yaitu suatu kenikmatan yang sangat besar, kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut kita senang, kita bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan oleh Allah, wahai Muhammad, qul bi fadlillah, dengan sebab karunia Allah. Apa itu karunia Allah? Nikmat iman, nikmat Islam, wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Siapa yang menanti dengan rahmat itu, yaitu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi dari karena dengan sebab yang demikian itu, hal yang tahu, maka hendaklah kita senang, kita bergembira, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ketika mendapatkan nikmat kita senang, kita gembira, dapat makanan, minuman, pakaian, apa tinggal dan lain sebagainya. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada segala sesuatu, yaitu lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu kita disuruh merayakan bergembira. Itu termasuk daripada memuliakan, mengagungkan, mentazimkan Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Mufti Makkah Asy-Syafi'iyah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ujar sini kami ta'zimihi yafrahu bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang memuliakan, mengagungkan, membesarkan dengan lahirnya junjungan kita bagi Rasulullah SAW, itu yang maulid, membaca maulid Nabi, membaca maulidnya Rasulullah. Setiap bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, bahkan setiap minggu, setiap malam membaca maulidnya Rasulullah, itu termasuk daripada mengagungkan, membesarkan Rasulullah. Dan selain daripada itu, dia berdiri menyambut ketika asyrafah, itu termasuk mentahun memuliakan. Dan apa kata sini lagi, wa it'am dan membagi-bagi makanan. Jadi membagi-bagi makanan ini adalah salah satu cara orang mensyukuri atas sebuah nikmat. Misalnya ada orang lahiran anak, lalu dia mengulang anaknya karena syukur bertambah umur, lalu dia mengiau orang ke rumah, lalu dia membagi makanan bersedekah. Maka apakah lagi yang kita rayakan, yang kita peringati lahirnya ini adalah Sayyidul Khalqi, pemimpin daripada segala makhluk, yaitu junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertemuan kita pada hari ini yang pertama itu adalah sebuah silaturahmi, karena antara orang beriman dengan beriman lainnya, antara muslim dengan muslim lainnya, itu kalau dunia lain seperti satu teman. Artinya apa? Ini ada ukhuwah, ada hubungan. Kata Rasulullah SAW, man ahabba, barang siapa yang ingin, yang senang, yang cinta bahwa dimurahkan rezekinya, man ahabba ayyusara rizquhu, barang siapa yang ingin dimurahkan rezeki, ayat sya'anahu fi asari, dan dipanjangkan umur. Anda tak biarkan orang rezeki Allah, Anda ada surga Allah, enggak, umur panjang Anda. Apa amalnya? Orang ini diberi Allah Ta'ala panjang, rezeki dimudahkan. Ini sampai tulang. Ada orang itu umur panjang tapi susah, alhamdulillah, sakit hidup. Ada orang itu disugihan tapi umur lambat, orang tidak menikmati. Nah, ini umur panjang, awal sehat, berduit. Nah, namanya para yasawah imamu, maka hendaklah bersilaturahmi, menghubungi silaturahmi. Kalau kita datang ke tempat
Ini luar biasa ya. Artinya ada hubungan, ada tali persaudaraan. Nah, lalu bagaimana cara kita mencintai mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW? Tentu tiada lain. Yang pertama, kita membaca sirah nabawiyah, artinya membaca sejarah baginda Rasulullah SAW. Maka dalam sejarah itu akan menambah rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Yang kedua, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Jadi banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi. Baik itu maulid at-tibai, maulid syaratul anak, maulid azab, maulid sintuburan, yang ulami dan lain sebagainya. Ini namanya beberapa itu adalah isinya salawat atau pemburda dengan dua salawat isinya. Yang ketiga, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Rasulullah di dalam mengerjakan ibadah berhubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana cara Rasulullah bermasyarakat ini? Ini kita ikuti, kita mutabaati. Karena Rasulullah itu adalah teladan kita. Maka aku di Rasul dengan uswatun hasanah. Apakah perlu kita pelajari, perlu kita istiqomah di situ agar supaya kita termasuk daripada min awliya yang muttaqin, termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang saleh, insyaallah. Nah, kemudian mengapa kita ini berat mengerjakan ibadah, berat mengerjakan amal, berat mengerjakan wiridan, sudah mengerjakan kemudian mengistiqomahkannya itu lebih berat lagi. Nah, jadi yang mengganggu di dalam perbuatan taat seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dua macam. Yang pertama, dunia. Maka dengan sebab dunia inilah kita akan terganggu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab dunia, orang mengapa karena Allah istiqomah baca doa, karena Allah hadir ke majelis ilmu, karena Allah hadir ke masjid, karena kesibukan tentang urusan dunia. Di mana yang kawan pengajian? Aku ada kawan di kampung sakit nanti. Saya tahu dari dia. Di mana kawan? Ini mau di mana? Ada kawan mana? Aku bilang kasih. Jadi dunia ini mengganggu ibadah kita kepada Allah. Sedangkan kita hidup tujuannya itu wama halal jadi kalau bisa ya liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia karena kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua itu adalah nafsu. Orangnya kada berlebih, orangnya kada sibuk. Kenapa? Ada majelis ilmu, ada hadir majelis maulid, nafsu ini, tapi jangan orang-orang istiqomah, orang-orang ditolak mendapat tauhid hidayah, orang yang mereka ada yang harinya mungkin kalau hadir kebanyakannya timbul nafsu itu sifat malas itu timbul. Sebelumnya dengan yang mengeluarkan ini sudah boleh tapi hujan nah dan kita termasuk hamba-hamba yang saleh yang berhukum mereka. Kata Rasulullah SAW, man ahabba dunya wa aqarra bi akhiratihi, siapa yang mencintai dunianya maka itu akan memudaratkan dengan akhiratnya. Orang yang mencintai dunianya itu memudaratkan akhiratnya karena nanti akan ada diberikan dua pilihan, jadwal dan hari waktu itu jadwal pengajian, jadwal kawin, dan waktu itu juga jadwal apapun, jadwal mengumpul, jadwal masa tinggi, jadwal mengumpul, jadwal rumah. Nah, ini harus ada karena yang disalahkan. Nah, apabila ini mengalahkan akhirat, mengalahkan dunia, akhirat akan. Ya, orang akhirat tahu orang yang cinta akan akhiratnya adalah di duniamu, maka dunianya yang kalah, dunianya yang tertinggal. Lalu apa kata Rasulullah?
dunia. Itu masya Allah luar biasa. Dengan adanya perayaan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Turun hujan itu mendoakan turunnya Allah Taala. Turun hujan itu mendoakan turunnya Allah Taala. Jadi kalau hujan yang hari Jumat itu ada memiliki keistimewaan tersendiri ya. Jadi dari hujan yang turun yang hari Jumat itu diambil di tangan. Cuma yang langsung di sana karena ada mengeluarkan surat ya. Nah, itu dari hujan itu dibacakan pada anak. Diniatkan jadi kita atau Rasulullah insya Allah yang sakit diangkat penyakitnya. Untuk apa misalnya penanganan hati insya Allah yang ada dalam rumah kita. Ini lebih utamanya ya, kalau dari hujan itu diminum atau diambil itu yang langsung dari langit karena ada membuat benturan. Ini masalah insya Allah dari rahmat dari hujannya. Diceritakan ada seorang Nabi Sallallahu ini merayakan Maulid Rasulullah di malam 12 awal. Merayakan Maulid Rasulullah. Setelah itu malamnya ternyata bermimpi dengan Rasulullah SAW. Ya, ini luar biasa orang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat berjumpa atau mimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita diberi Allah Taala anugerah besar itu. Allah melihat mimpi orang Rasulullah. Apa kata yang Ali Sayyid Al-Qawli? Lalu tahu bahkan ibu itu lagi jika aku mata musyafa. Kemudian aku di sini mendapat keistimewaan untuk melihat wajah yang mana wajah tersebut apabila tidak melihat orang yang wajah tersebut jika aku mata musyafa hilang kecelakaan. Tidak ada lagi kedukaan. Kata apa yang ada itu gembira senang. Nah itu wajah Nabi ketika Nabi berkata Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam mimpi itu betapa bahwa saya itu ya Rasulullah hanya surga manfaat surga dipula manfaat surga dipula. Wahai Rasulullah, apakah sampai di sana melihat si pula mengadakan Maulid Rasulullah, mengadakan Maulid dia, kelahiran dia, mengagungkan membesarkan perayaan Maulid dia. Karena ada sebagian orang yang membicarakan Maulid Nabi, maka dia Maulid bid'ah, aku lebih nanti doa, aku lebih bid'ah. Orang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, kalau bid'ah itu susah, itu yang susah berapa? Jangan nanti dari itu mau kita, misalnya tadi ya kan, yang termasuk Maulid Nabi tadi. Nah, itu kenapa jawaban Rasulullah? Man tarihadina tarih Nabi. Siapa yang bergembira dengan aku, maka aku akan menggembirakan orang tersebut. Jadi kita senang bergembira dengan kelahiran Rasulullah, insya Allah Rasulullah akan menggembirakan kita nanti di akhirat, di padang mahsyar dengan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada apa di sini yang mengenal itu kan? Pengen suara juga kan? Hah? Jelas, nama jelas. Nah, jelas mana? Ya. Jadi sampai Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata Rasulullah bersalawat kepada Allah satu kali, maka Allah balas salawatnya itu 10. Siapa yang bersalawat 10, Allah balas salawatnya itu 10. Siapa yang bersalawat segitu, Allah mau Allah harapkan biasanya di setiap acara. Nah, jadi berapa orang yang mengharapkan salawat tidak akan meninggal dunia terkecuali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Jadi kalau orang itu mengamalkan salawat sebelum meninggal dunia itu sudah diperlihatkan Allah Taala surga tempatnya. Artinya kalau orangnya amalnya salawat lalu sampai dari melihat surga, apa jauh kita ada surga, tapi yang belum melihat surga kita salawat tidak semua. Nah itu harus kita. Lalu kalau orang mata ulama agama berjaga. Ini orang salawat apa yang bagus dibaca? Ini banyak, ada salawat ini, salawat Kamiyah, salawat Ibrahimiyah, ada salawat Kamiyah, ada salawat Busra, ada salawat Taj, ada salawat Fatih, banyak macam-macam salawat. Salawat apa yang bagus buat apa? Ada salawat Jibril. Jibril yang bagus. Salawat di amal itu adalah salawat yang dibaca gitu. Kalau ada dibaca, artinya sebenarnya salawat itu baik. Semua salawat itu bagus. Namun dibaca, namun dari kumpulan, jadi koleksi itu mereka baca. Artinya, nah maka orang yang bersalawat kepada Rasulullah itu salawatnya dibawa oleh malaikat disampaikan kepada Rasulullah. Ujar malaikat, wahai Rasulullah, ini bulan telah bersalawat kepada Allah. Ini si bulan bersalawat kepada Allah. Ini sampai kepada Rasulullah. Kullu amali ummah ridwan li nabiyihim. Setiap amal umat manusia itu akan ditampilkan, ditayangkan, diperlihatkan kepada nabi-nabi mereka. Rasulullah SAW. Apakah lagi nabi kita Nabi Muhammad SAW? Jadi yang mana hari ini kita bergembira merayakan kelahirannya Rasulullah SAW ini disaksikan, dilihat oleh Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah senang, gembira, hibur dengan melihat perkumpulan kita ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita senang bergembira di dunia ini, Allah menggembirakan kita bersama Rasulullah di akhirat di dalam Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai artinya tradisi-tradisi seperti ini hilang dari generasi ke generasi. Kalau bisa kita adakan lebih meriah lagi karena bergembira dengan junjungan kita Nabi bersama Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar Siddiq, siapa yang mengeluarkan hartanya untuk mentakzim, mengagungkan, membesarkan lahirnya Rasulullah SAW karena rafiq ibadahnya, maka nanti orang tersebut menjadi kawanku di dalam surga. Nah jadi orang-orang yang mengeluarkan sebagian hartanya bergembira dengan lahirnya Rasulullah itu menjadi kawannya Abu Bakar Siddiq di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mentakzim, memuliakan, membesarkan lahirnya Rasulullah, maka berhasil beriman, orang itu beruntung akan mendapatkan keimanan ketika meninggal dunia, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan nanti di akhirat di ghairi hisab langsung dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam surga tanpa hisab. Ini keuntungannya luar biasa. Walaupun kita duduk berkumpul 1 jam, 2 jam, tapi nilainya ini Masya Allah luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini amal pasti diterima, ini amal pasti makbul. Ujar ulama, innal a'mala bainar raddi wa bainar mardi wa qabuliha. Bainar raddi wa qabuliha. Setiap amal ibadah itu masih antara 50-50, artinya bisa diterima, bisa ditolak. Kalau ini bersedekahnya ikhlas, diterima. Tapi kalau ada ikhlas, bersedekahnya riya, agar supaya disebut ini orang dermawan, ini orang pemurah, itu diterima Tuhan, karena ada keikhlasan. Ujar Tuhan, ambil dari akhirat pahalanya itu lawan orang yang bukan riya itu, karena itu bersedekah bukan karena aku. Cuma jangan ketika bersedekah lawan riya, aku tuh memperjangan sedekahnya jangan diambil, riyanya yang ditinggalkan. Sedekahnya tetap, riyanya yang dihapus, jangan sedekahnya yang dihapus. Aku tuh yang dalam mana pernah
itu salah. Mengajinya tetap, maulid baca yasinnya tetap, sedekahnya tetap, baca Quran tetap. Tapi yang dihilangkan, yang dibuang itu adalah penyakit riya itu, ujungnya itu penyakit hatinya itu. Itu yang dihilangkan, yang dibuang. Nah, jadi amal-amal apapun itu bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini setiap malam bangun tahajud, tapi di dalam hatinya ada ujub, merasa bangga dengan ibadahnya, bahkan merasa lebih hebat dari yang lainnya, dibiarkannya. Ini kalau diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ada amal yang amal itu walaupun orangnya ini kata ikhlas tetap diterima. Amalan apa ya? Illa sholat ala Nabi, terkecuali amal bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa amal ibadah salawat ini pasti diterima? Ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena semata-mata memuliakan kasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hebatnya amal salawat itu. Ini amalan yang sangat luar biasa. Ibarat jalan itu jalan tol paling cepat untuk menyampaikan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang memuliakan Rasulullah itu rohnya, hatinya itu selalu terhubung orang dengan Rasulullah. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Alim, Sahibul Maulid, Sikudra, salat yaktasibu biha ruhul musalli alaihi. Salatan yaktasibu biha, salawat yang menghubungkan orang yang bersalawat itu, rohnya orang yang bersalawat itu alaihi, atas baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang bersalawat itu rohnya terhubung dengan Rasulullah. Ada ikatan batin, ada keterkaitan rohaninya. Makanya luar biasa amal salawat ini. Dan setiap perkumpulan maulid itu Rasulullah hadir. Rasulullah hadir. Dikatakan oleh Habib Shalih bin Abdul Al-Atas, ujar sini yang turun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kulli maulidin indal maqafi. Rasulullah itu hadir setiap perkumpulan maulid ketika asyara. Waktu berdiri Rasulullah hadir. Bapak Rasulullah Ibnu Rahman Muslimin lillah bita'zim wa sujud. Asyara berdiri. Bapak Zat Syamsul Huda Hayyana Mirau ada berdiri. Apa lagi? Salawat apa lagi? Maulid Atibai. Nah, kalau Maulid Atibai, ujian sidiknya adalah ini Rasulullah hadir itu mulai dari pertama. Nah, yang turun Nabi itu dari pertama hadir di Rasulullah dari awal sampai akhir. Ini keutamaan Maulid Atibai. Artinya kita datang ke perkumpulan majelis salawat yang mana di situ bersalawat. Sebenarnya hakikatnya bukan kita semata-mata berkumpul dengan panitia, dengan guru, dengan kawan, tapi sebenarnya kita itu berkumpul dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pandangan hati kita, karena orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala basirannya kuat, hatinya bersih, tirai hijabnya sudah terbuka, yarawnahu ayanan, bahkan mereka itu melihat Rasulullah SAW secara nyata, secara nampak. Ini orang yang dibersihkan Allah Ta'ala melihat. Dengan paling la syakka, tidak ada keraguan hadirnya Rasulullah di dalam perkumpulan maulid. Itu adalah bersih hati, kehadiran Rasulullah itu. Hakikatnya kita datang ke perkumpulan maulid, artinya kita itu menghadiri, berkumpul satu majelis dengan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jangankan Rasulullah, para aulia yang ada mati dan ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Para wali-wali itu kan mati, hanya berpindah daripada satu alam kepada alam yang lain. Apakah lagi Sayyidul Aulia, pemimpin daripada segala wali, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan hati kita tambah kuat, tambah cinta, tambah mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Ini suatu anugerah besar kalau kita, suatu nikmat besar.
Udhkur bi ayyamillah bi ni'amillah. Ingatkan mereka itu dengan nikmat-nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat pakaian, tempat tinggal, rumah dan lain sebagainya. Tapi ada lagi satu nikmat yang nikmat itu terlebih besar daripada segala apapun, yaitu lahirnya junjungan kita, panutan kita, ikutan kita, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut kita ini senang, patut kita ini bergembira, patut kita ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika bukan karena Rasulullah, tidak ada kita ini bahkan seluruh bangsa Israel berbeda. Ini berkat Rasulullah, berkat Rasulullah berkat. Jadi kumpulnya kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang diberi Allah Taala hidayah bisa syukur atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, insya Allah kita yang hadir di sini mendapatkan barokah berkah, dapat syafaatnya Rasulullah berkah, dan dikabulkan segala hajat-hajat kita berkat hari Jumat, berkat maulidnya Rasulullah, berkat berkumpul dalam tempat mulia masjid ini. Insya Allah kita berdoa dikabulkan Allah Taala. Allahumma nastajib lakum. Minta lawan Tuhan, niscaya Allah Taala kabulkan. Cuma kabulnya itu bisa cepat, bisa lambat, tapi pasti kabul. Jangan ragu. Allahumma wa antum muqinun bil ijabah. Syaratnya berarti jangan ragu. Silakan kita berdoa kalian, tapi yang yakin diterima Allah Taala. Ya. Nanti luar biasa pertemuan seperti ini. Ada sebuah cerita, ada sebuah hikayat ini tentang keutamaan dan kelebihan orang bersalawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Ada seorang pemuda ketika berangkat haji, padahal kita diurang rezeki awal berangkat haji, awal umrah berjalannya. Ketika sampai di kota Makkah melaksanakan tawaf, setiap langkah kaki pemuda tersebut ketika tawaf tidak ada yang dibaca kecuali membaca sholawat kepada Rasulullah. Lima langkah baca Allah sallallahu alaihi wasallam, langkah pulang Allah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat tidak. Di Hijr Ismail sholawat, di makam Ibrahim sholawat, di rukun Iraqi sholawat, rukun Syami sholawat, rukun Yamani sholawat. Kemudian pulang di Hajar Aswad sholawat, di Mu'tazam sholawat, di pintu Baitullah sholawat, di Mizan sholawat, sholawat tadi yang dibaca. Padahal ada ya bacaannya masing-masing doanya. Jadi diri hati didengarkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengarahkan, wahai pemuda, kadang-kadang kami isi bacaan yang lain. Biasa saja. Bahkan apa? Karena apa diwasiati oleh Rasulullah SAW, jangan melangkah suatu langkah terkecuali bersalawat kepada Rasulullah. Jadi pertanyaannya Rasulullah SAW kayak apa? Jadi tanya. Lalu berkisah sebelum itu. Ulut ini jauh dari kampung, berangkat menuju kota Makkah untuk beribadah melaksanakan ibadah haji itu dengan ibu, dengan mama. Alhamdulillah. Ketika di tengah perjalanan, lalu mama ulun ini sakit. Setelah sakit meninggal dunia waktu musafir. Setelah wafat meninggal dunia, betapa terkejutnya si pemuda ini. Palu nama bergabung. Kalau orang berdianan di Maikong sana, kenapa muka berubah? Hilang mahal. Si pemuda ini luar biasa sedih. Ya. Ini pacaran supaya orang kampung kalau punya orang untuk di takziah suka luar biasa. Apa? Kalau kenapa kamu muka apa? Hilang. Berubah. Lalu di malam itu dalam keadaan sedih, si pemuda ini sambil berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu teguhnya. Nah, lalu di dalam gedung itu
bermimpi ada seorang pemuda, seorang laki-laki berpakaian serba putih yang sangat bercahaya-cahaya dilihat dalam mimpi itu. Lalu memerangi jenazah ibu tadi. Setelah memerangi, lalu ditusuk oleh orang yang memakai pakaian serba putih itu. Setelah ditusuk, tahu tadi tipis. Ditusuk lagi apa? Berubah, yang asalnya hitam berubah jadi putih bercahaya pula. Isi pemuda ini melihatkan. Lalu laki-laki tadi setelah itu anak, ditangkap oleh si pemuda tadi. Wahai seorang laki-laki yang sangat bersih bercahaya, dia ini siapa? Lalu dijawab oleh laki-laki itu, Ana Nabi juga Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah nabimu Muhammad bin Abdullah. Nah, lalu dia si pemuda tadi, ya, kenapa ibu ulun ini parutnya dengan muhanya hitam berubah? Jadi ujar Nabi ini akan melakukan satu dosa yang mana dosa itu menyebabkan siksaannya di dunia. Lalu kenapa dia mau memberi syafaat? Lalu ujar Nabi apa? Karena Muhammad hitam ini apa? Bersalawat kepada aku, mengadakan salawat itulah aku mau memberi syafaat kepada dia. Lalu dia pemuda, aus ini wasiatkan ulun ya Rasulullah, ulun minta amalan apa yang bisa ulun amalkan. Lalu ujar Nabi, jangan engkau melangkahkan satu langkah daripada kaki, melainkan engkau bersalawat kepada aku. Sehingga si pemuda itu terbangun, terjaga, melihat ibunya sudah dalam keadaan bersih, parutnya sudah tipis. Maka semenjak itu si pemuda tidak pernah meninggalkan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini keutamaan panggilan salawat. Yang kedua, Syekh Sulaiman Al-Jazuli, pengarang Dalailul Khairat, ini orang termasuk ahli salawat. 70 tahun sudah meninggal dunia di dalam kubur karena dalam dibongkar karena hancur jasadnya. Awet ya kan? Jasad. Jadi Syekh Sulaiman Al-Jazuli ini datang ke suatu daerah kampung di perkampungan. Sampai ke kampung itu, lalu masuk ke sungai. Lalu sini anak dapat mengambil air wudhu. Lalu di paras itu ada sumur. Cuma timba yang ada. Jadi kita ada gayung. Pakai wudhu gayungnya jauh di bawah. Lalu sedikit bingung sini. Ada masih ada anak-anak di dunia masih anak-anak kurang lebih sekitar 8 tahun. Di dunia masih belum balik anak-anak. Nah datangnya kenapa dulu? Orangnya di situ anak muda, cuma sumur ini dalam negeri mana? Kalau mau makan, gayung kalau mau tinggal, oh iya kan jangan singa anak tadi, kalau udah keluaran dia, dikira mah ambil apa? Gayung, oh sekali ini udah dipakai sumur tadi diludahi oleh anak tadi, cukup ludahnya, makanya gayung itu naik ke atas. Lalu apa kalau itu simbol dari saya Sulaiman Al-Jazuli. Setelah itu kita kenal wahai, artinya anak-anak. Nah apa amanahnya kan? Begitu tingginya makam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan karamah kemuliaan, menjadi langsung diusung Allah. Ini karamatnya. Lain kita dalam musim kemarau, udah besok kita kain. Ini bakal ini. Sampai musim kumpul, waktu musim kemarau, ada satu sumur di Martapura. Ketika itu dinulis sendiri, maka sumur itu walaupun terlalu panjang itu ada pernah tarik. Itu orang wali ya, diberi Allah karamah. Karena di sini ya, sumbernya terus keluar. Hanya kita mau jadi ya, bisa pegang dulu. Nah, kenapa amalan ini kan? Menjadikan anak itu bisa amalan apa-apa. Ada mungkin
30.000 kali bersalawat. Kalau kalian katakan di dunia 30.000 kali salawat itu umur 8 tahun. Tahun kita kan Tuhan ya, kalah gitu ya, kalah kita. Ini berkat salawat. Walaupun punya belum baik, tapi sudah dilihatkan